for your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the. Selamat sore Mbak. Sore Mbak. Maaf ya Mbak mengganggu waktunya sebentar. Perkenalkan, saya Kezia Rosalinda Silaren. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada Mbak tentang pranikah. Apakah Mbak bersedia? Bersedia? Baik. Sebelumnya saya ingin bertanya Mbak, kira-kira apa sih yang Mbak tahu tentang pranikah? Kalau yang saya tahu pranikah itu adanya suatu ikatan lewat perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membangun suatu rumah tangga yang utuh. Iya Mbak, benar sekali. Saya jelaskan lebih rinci lagi ya Mbak. Menurut Undang-Undang Perkawinan, pranikah itu sama dengan perkawinan Mbak. Jadi perkawinan itu menurut undang-undang adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bagi suami istri untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang harmonis, bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Begitu Mbak. Lalu apakah Mbak tahu kira-kira berapa sih usia ideal untuk seorang laki-laki dan seorang perempuan itu menikah? Yang saya tahu sih kebanyakan umur 20-an ya Mbak ya. Sudah betul Mbak, tapi saya jelaskan lagi. Usia ideal untuk seorang laki-laki dan seorang perempuan menikah itu diperbolehkan Mbak. Oh gitu ya. Selanjutnya Mbak tahu nggak apa saja macam-macam pemeriksaan yang dilakukan bagi pasangan usia siap menikah? Kurang tahu sih Mbak ya, karena saya sendiri tuh belum menikah. Di sini akan saya jelaskan Mbak. Macam-macam pemeriksaan yang akan dilakukan, ada wawancara, ada pemeriksaan fisik, dan juga pemeriksaan laboratorium. Wawancara singkat sendiri meliputi pertama ada riwayat penyakit. Kita mengetahui riwayat penyakit calon pasangan kita dan juga riwayat penyakit keluarganya. Lalu ada keadaan lingkungan sekitarnya Mbak, apakah keadaan lingkungannya itu bersih atau tidak, sehat atau tidak. Lalu pola sehari-hari seperti apakah pasangan kita itu merokok atau tidak, pengguna alkohol dan nafza atau tidak. Lalu yang keempat, kita juga merencanakan berapa jumlah anak yang diinginkan dan juga KB apakah yang akan digunakan nanti setelah menikah. Lalu untuk pemeriksaan fisik sendiri terdiri dari pemeriksaan tensi, pemeriksaan nadi, suhu badan, dan juga pernafasan. Serta ada pemeriksaan fisik dan kecacatan lainnya Mbak, seperti misalnya apakah pasangan kita itu punya kecacatan genetik yang dibawa pada saat dia lahir. Lalu untuk pemeriksaan laboratorium sendiri terdiri dari pemeriksaan HIV, AIDS, hepatitis, gonore, sifilis, dan penyakit seksual lainnya. Untuk seorang wanita sendiri Mbak, kalau misalnya belum menikah, disarankan untuk melakukan suntikan TT-CPW. TT-CPW ini adalah suntikan TT bagi seorang wanita dengan tujuan pada saat dia mengandung untuk menghindari kecacatan atau tetanus pada janin. Terus untuk melakukan itu kapan ya Mbak? Untuk suntikan TT-CPW ini sendiri Mbak, diharapkan seorang wanita dapat melakukannya 1 bulan sebelum pernikahan. Oh begitu. Iya Mbak. Selanjutnya kita ke penundaan kehamilan Mbak. Mbak sendiri tahu nggak kira-kira apa saja sih jenis-jenis KB? Kalau yang saat ini tahu sih KB lewat suntikan sama pil ya Mbak ya. Oh iya betul sekali. Oh. Saya jelaskan jenis-jenis atau macam-macam KB itu sangat banyak Mbak, tapi salah satunya yang paling sederhana dengan cara kita pertama menghitung masa subur, yang kedua senggama terputus, yang ketiga dapat menggunakan kondom, ada pil juga sama suntikan. Lalu di sini Mbak saya sudah menyiapkan brosur. Di sini ada menghitung masa subur. Mbak dapat lihat lingkaran ovulasi ini ada terdiri dari warna hijau, warna ungu, dan warna merah. Warna hijau dimulai dari hari Mbak menstruasi. Jadi yang hijau ini hari Mbak menstruasi, tanggal-tanggal Mbak misalnya menstruasi. Jadi
14 hari setelah menstruasi adalah hari yang aman ketika melakukan hubungan seksual, karena di situ adalah hari di saat Mbak tidak lagi sedang dalam masa subur. Oh begitu. Nah, lalu jika lebih amannya lagi, Mbak juga bisa menggunakan kondom dan juga suntikan. Suntikan sendiri ada 2 jenis, Mbak. Ada suntikan 3 bulan dan 1 bulan. Oh gitu. Selain itu, Mbak, pada saat melakukan pemeriksaan pranikah banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya kita mengetahui kondisi pasangan kita dan juga proyeksi masa depan pernikahan kita, bagaimana ke depannya. Hal ini sangat berkaitan erat, Mbak, sangat berkaitan erat dengan kesehatan reproduksi dan juga keturunan. Manfaat selanjutnya kita bisa tahu, Mbak, bagaimana atau sejauh mana kesiapan kita dan calon pasangan kita, kesiapan mentalnya. Lalu kita juga dapat tahu apa saja penyakit-penyakit yang pernah atau sedang diderita oleh pasangan. Hal ini sangat berbahaya, Mbak, kalau kita nggak tahu, karena hal ini bisa membahayakan calon pasangan dan juga bakal membahayakan cikal bakal keturunannya nanti. Seperti itu, Mbak. Jadi kesimpulan yang bisa saya berikan, Mbak, untuk Mbak, usia ideal yang menikah itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah 19 tahun, Mbak. Dan banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan jika melakukan pemeriksaan pranikah. Dan jika nanti Mbak ingin menikah atau ada saudara Mbak yang ingin menikah, saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan pranikah terlebih dahulu, karena mengingat resiko dan banyaknya manfaat yang bisa kita dapatkan, hal ini sangat wajib dan harus dilakukan. Apakah Mbak ngerti? Ya, paham, Mbak. Jelaskan secara singkat apa saja yang sudah Mbak dapatkan dari penjelasan saya tadi. Yang sudah saya dapatkan tadi dari penjelasan Mbak itu yaitu usia pranikah sendiri itu udah bisa dilakukan dari umur 19 tahun ya, Mbak ya. Ya, terus betul dan sekali, untuk Mbak. manfaatnya itu banyak sekali ya, Mbak. Contohnya kita tuh mengetahui kondisi pasangan kita, terus untuk memperoleh kesehatan mental, untuk mempersiapkan mental diri kita sendiri, terus untuk mengetahui penyakit-penyakit antara pasangan kita sendiri, gitu ya kan, Mbak. Betul sekali. Tadi ada beberapa macam tentang pemeriksaan pranikah ya, Mbak ya. Iya, betul yang sekali. tadi ada wawancara singkat, terus ada pemeriksaan fisik sama laboratorium juga. Nah, untuk belum menikah itu sekiranya 1 bulan sebelum menikah kita tuh harus bagi calon mempelai wanita itu harus memeriksa ke bidan atau puskesmas itu tentang untuk mendapatkan suntikan TTCPW tadi ya, Mbak ya. Iya, betul sekali, Untuk Mbak. menghindari terjadinya atau mencegah penyakit tetanus pada bayi atau janin kita kan, Mbak ya. Iya, betul sekali. Untuk itu juga ada penundaan kehamilan juga kan, Ya. dengan melalui suntik KB kan, Mbak ya, untuk juga untuk menghitung masa subur kayak gitu. Bisa dengan menggunakan kondom. Baik, betul sekali, Mbak. Jadi dari penjelasan saya tadi, saya sudah menyiapkan brosur, Mbak. Siapa tahu nanti ketika Mbak ingin menjelaskan ke tetangga atau saudara tentang pranikah, Mbak bisa menjelaskan, atau misalnya nanti lupa, Mbak bisa membaca semuanya di brosur saya, karena sudah apa yang saya sampaikan tadi kurang dan lebihnya sudah ada di dalam brosur. Terima kasih ya, Mbak, atas waktunya. Baik. Terima kasih banyak ya atas pengetahuan yang sudah Mbak berikan. Iya, sama-sama, Mbak. Untuk itu saya mohon izin pamit dulu ya, Mbak. Iya, Terima kasih. banyak ya. Silakan.